ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah yang pertama dan yang paling utama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tempat sesungguhnya adalah tempat yang sangat luar biasa yang bisa kita gunakan untuk kegiatan kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini di majelis ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita di hari akhir mendapatkan syafaatnya, kita di akhir umatnya kita dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tempatkan tempat yang mulia yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yang terhormat Ketua Majelis Talim Al-Amanah yang saya hormati Ibu Lurah, yang saya hormati Bu RT, yang saya hormati para pinisepuh dari majelis taklim ini, kemudian juga para hadirin dan para tokoh untuk mendirikan majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang setimpal, balasan yang Allah tidak mengirakan, kita tidak dapat mengirakan, sehingga balasannya itu yang luar biasa yang kita terima nanti di akhir-akhir. Allahumma amin. Baik, sebelum saya ceramah barangkali ada perlunya kita sholawat dulu ya. Sholawat yang pendek aja, yang sholawat ini indah kita lakukan. Biasanya kalau kita galau ini enak kita lakukan sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ibu-ibu yang saya hormati, saya sampaikan yang pertama adalah sebelum nanti cerita tentang Isra dan Mi'raj, yang tentunya pada malam hari ini sudah masuk di bulan Sa'ban, sungguhnya hari yang ke-6, tapi tidak menjadi mengurangi dari nilai kita melaksanakan Isra dan Mi'raj. Karena pelaksanaan Isra Mi'raj ini kapan aja kita laksanakan boleh, yaitu awal di bulan Rajab boleh, ya, bahkan sebelumnya juga boleh. Jadi bukan hanya pada tanggalnya tanggal 27 Rajab, tapi dilaksanakan setelahnya juga nggak masalah. Yang penting adalah niat kita supaya dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang saya hormati, inti daripada Isra dan Mi'raj adalah adanya perintah Allah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya bertanya dulu. Saya bertanya kepada ibu-ibu, ada nggak yang tahu sebelum Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, adakah kewajiban sholat sebelumnya?
Ada enggak? Briefing. Ning omahmu cek dredeg Bu, ning omahmu briefing. Ada apa tidak ada? Bojone kula. Ambil nada sing rendah ae aja dhuwur. Oke, saya jawab sendiri Kok kalau gitu belajar ya. rendah ae suara perut, heeh. Jawabannya ada Bu. Suara Jadi buatan. para nabi terdahulu itu ada sholatnya sholat wajib, tapi sholatnya adalah sholat malam. Dilaksanakannya ada pada waktu malam hari. Setelah tidur kemudian bangun untuk melaksanakan sholat. Latihan lek kok ngalu. Yang melatar belakangi termasuk Isra Mi'rajnya adalah ketika itu Rasulullah gundah gulana luar biasa setelah ditinggalkan oleh istrinya yang sangat dicintai yaitu Khadijah, yang mana Khadijah ini adalah wanita yang luar biasa, wanita yang cantik, kekayaannya juga luar biasa. Kekayaannya pun ya, itu dari orang-orang Mesir, orang-orang yang di Quraisy kalau dikumpulkan, maka kekayaan Khadijah ini lebih banyak daripada mereka. Kemudian Khadijah ini juga yang melamar juga banyak, tapi Khadijah ini ternyata dia memilih Rasulullah karena akhlaknya Rasulullah jujur. Ketika jujur itu, tapi yang ternyata apa? Ketika Rasulullah ya, setelah mendapatkan perintah untuk menjadi nabi dan menyampaikan apa yang menjadi perintahnya Allah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, yang ternyata Khadijah ini hartanya dihabiskan untuk berdakwah. Kita bayangkan ya, hartanya habis. Kemudian mau menjelang ajalnya, Khadijah pun memanggil anaknya Fatimah, Soali datang kemari. Kemudian ada apa Bu? Gini loh, saya ini kan sudah merasa untuk tidak kuat di dunia dan akan kembali ke alam barzakh. Saya akan meninggal dunia, tapi saya takut nanti akan siksa kubur. Kemudian tolong sampaikan ke Pak Yahda untuk diberikan jubah yang ketika menerima wahyu yang pertama itu untuk dijadikan kain kafan. Kemudian disampaikan oleh Fatimah, wahai Rasulullah, ibu kita meminta jubah ayah yang ketika mendapatkan mendapatkan wahyu yang pertama untuk dijadikan kain kafan. Ketika itu Rasulullah langsung bersedih luar biasa, membayangkan bagaimana Khadijah ini hartanya habis untuk berdakwah, sedangkan yang diminta cuma kain sorban yang untuk menjadikan kain kafan. Hartanya padahal habis. Makanya Khadijah adalah termasuk orang yang luar biasa ya. Kemudian kenapa Rasulullah ini mendapatkan perintah sholat ini kepada umat yang terakhir, kok bukan umat-umat yang terdahulu sholat 5 waktu ya? Karena dahulunya Rasulullah tadi itu ya, kalau tentang umatnya dimana ditinggalkan pula oleh pamannya. Siapa pamannya? Yaitu Abu Thalib yang menjaga Rasulullah ketika dimanapun dia dihadang oleh orang-orang Quraisy. Beliau ini melindungi baginda Rasulullah. Abu Thalib juga termasuk orang yang mendapatkan kabar yang pertama bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi, maka dijagalah oleh pamannya ini. Ketika itu paman juga meninggal dunia. Terus umat Nabi Muhammad yang waktu itu berdakwah sudah hampir 10 tahun atau kurang lebih 10 tahun, dakwahnya yang menerima dakwah ini cuman sedikit di kota Mekah. Kemudian juga apa yang terjadi, rong-rongan dari orang-orang kafir ini semakin gencar. Kenapa? Orang yang disegani sudah nggak ada, sehingga Rasulullah ketika galau itulah maka Allah ya menghibur baginda Rasulullah SAW untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu yang saya hormati, sholat yang dibawa Rasulullah ini adalah amalan yang paling utama yang tidak bisa ditinggalkan oleh kita.
siapapun orangnya, ya, walaupun setinggi apapun ilmunya, kalau orang itu meninggalkan sholat 5 waktu, na'udzubillah, nanti di sana itu ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu, yang disertai dengan sholawat, maka orang tersebut insya Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi nanti jangan heran Anda mengaku Muslim, mohon maaf ya, tapi ketika Anda tidak melaksanakan sholat, ketika itu mau ngaku umatnya Nabi Muhammad, datang kita pada hari kiamat ngumpul di umat Nabi Muhammad, kamu bukan umatku tak perintahkan sholat 5 waktu. Kalau umat yang terdahulu cuman sholat malam saja, ini umatku harus sholat 5 waktu. Kalau nggak sholat 5 waktu berarti bukan termasuk umatku. Sana kok pergi, bukan umatku. Sedih nggak? Sedih banget, luar biasa. Padahal kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Ini kegiatan majelis taklim kita ini ya. Tadi dapat bocoran ya, cuma 5 hari belajar, terus dibentuk juga majelis taklim hanya beberapa bulan yang lalu. Ini kegiatannya sudah luar biasa. Ngajinya sudah bagus, sholawatnya sudah bagus, sambutannya juga bagus ya. Alhamdulillah ya. Ini ya, kayaknya RT yang lain kayaknya belum punya majelis taklim ya. Cuman RT 8 ini yang alhamdulillah sudah ada memiliki majelis taklim. Entah kalau yang sudah di Teluk sana ya. Kalau lingkungan kita Rinting sini kayaknya saya belum mendengarkan ya. Belum dapat bocoran kalau sudah ada majelis taklim seperti kita. Baik, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, ketika kita tidak dianggap umat Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Yang terjadi kita adalah nanti di sana ya, maka termasuk orang-orang yang merugi. Maka ketika itu Rasulullah pernah bersedih. Jadi siup ya, siupnya itu ya betul-betul siup. Kenapa siup? Karena Rasulullah ketika perjalanan Isra dan Mi'raj ya, ini belum ya, saya cuplik dulu. Ketika perjalanan Isra dan Mi'raj itu Rasulullah diajak menuju surga. Ketika menuju surga, bahagialah Rasulullah. Tempatnya indah, bersih, luar biasa. Tidak pernah disapu tapi bersih. Nggak ada pelayannya tapi bersih. Pelayannya pun tidak tampak mandi tapi cantik, yaitu bidadari. Ya. Kemudian ketika itu Rasulullah bahagia. Ketika itu akhirnya Rasulullah ditunjukkan tempat yang namanya neraka. Ketika itu apa yang terjadi? Ketika melihat neraka, Rasulullah langsung sedih. Kemudian berapa tingkat wahai Jibril ini? Wahai Rasulullah, tingkatan nerakanya ada 7. Yang paling dalam apa? Yaitu neraka Sakor. Apa itu neraka Sakor? Yaitu tempat-tempatnya Raja Namrud, Fir'aun ya, dan bala tentaranya, termasuk orang-orang yang ketika mendirikan sholat dalam keadaan usala, menyebut nama Allah jangan sedikit sholatnya malas-malas, itu nanti di neraka Sakor. Kemudian nanti tingkatan yang paling atas siapa? Kemudian ketika ditunjukkan ya, maka di situ wahai Rasulullah, ini adalah bagian dari umatmu nanti banyak masuk di neraka ini, namanya neraka Jahannam. Langsung Rasulullah langsung siup. Ketika siup kemudian kenapa umatmu seperti ini ya? Karena umatnya Nabi Muhammad itu banyak hanya yang mengaku di dalam di mulutnya mengaku tapi di hatinya tidak sesungguhnya, yaitu innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang munafik ya, itu akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya kita tidak termasuk di sana. Tapi ada yang menggembirakan wahai ibu. Suatu ketika Rasulullah sudah 400 tahun di dalam surga. Rasulullah kemudian tuh tiba-tiba ingat, ya Allah, tapi bukan pada Allah. Pada saat itu Rasulullah dikisahkan dalam kitab itu adalah Rasulullah mengadu kepada Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, umatku
satu yang belum masuk surga, padahal sudah 400 tahun. Sehari di sana aja sudah 1000 tahun ketika hidup di dunia. Bagaimana nanti 400 tahun itu Nabi Muhammad ingat umatnya. Maka Rasulullah mendatangi Jibril. Kemudian Jibril memerintahkan kepada malaikat penjaga neraka. Siapa? Malaikat mencari, dicari keliling nggak ketemu. Ya. Kemudian sampai ujung pojokannya neraka nggak ketemu. Kemudian kembali di wahai Jibril, nggak ketemu. Kemudian Rasulullah bersimpuh, kemudian menghadap pada Allah, ya Allah, umatku masih satu yang belum masuk surga. Kemudian Allah menunjukkan tempatnya, itu loh, itu di paling ujung di sana itu. Kemudian ada lorong, ya, nanti masuk dan ikhlas, masuk lagi ke dalam, amanah 2, masuk lagi ke dalam. Ya, itu nggak pernah dilewati orang di sana itu. Nah itu masuk di sana, cari di sana. Ya. Maka malaikat langsung mencari, maka dicarilah, ketemu seperti ranting yang gosong. Tahu ranting Bu ya? Seperti apa, kayu yang gosong, sudah nggak terbentuk lagi, dililit oleh ular. Ya, kepalanya banyak, jadi ular nanti di neraka itu dengan satu kepalanya, tapi ada yang 2, ada yang 3, gigitin itu tubuhnya sampai kosong. Tapi ada wiritannya. Apa wiritannya orang yang di dalam neraka tersebut? Beliau mengucapkan, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu yang dibaca ketika beliau masuk neraka. Ternyata orang tersebut itu ada imannya ketika dia yakin kepada Allah, walaupun beliau belum sempat melaksanakan kewajibannya. Allah itu akhirnya mengangkat orang tersebut itu oleh malaikat langsung diangkat. Ini mungkin orangnya yang dimaksud. Kemudian diambil oleh malaikat, kemudian dibawa ke telaga Kausar, kemudian dimandikan. Ketika dimandikan, seketika itu langsung berubah bentuknya seperti manusia kita utuh, ya. Kemudian menjadi muda lagi. Jadi jangan heran ya kalau nanti umur kita sekarang ini sudah 50 tahun, ada yang 60, maaf Bu, ada yang 70 barangkali. Nanti di surga itu kita kembali muda. Jadi termasuk orang tadi itu, ya, yang enggak bentuknya sudah enggak rupa manusia, sudah seperti ranting yang gosong, ketika dimandikan pakai air telaga Kausar, maka berubahlah wajahnya dan bentuknya itu seperti muda kembali. Ya, umurnya kura-kura dan kira-kira lebihnya adalah antara 30 tahun ke bawah, antara 25-24. Umurnya sekitar itu. Dan itulah orang yang terakhir nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibu-ibu mau masuk surga? Kalau masuk surga kuncinya tadi Bu ya, sholat 5 waktu. Baik, ini tadi baru pembukaan awal untuk ceramah ya yang saya sampaikan. Kemudian kita masuk kepada yang intinya adalah tentang peringatan Isra dan Mi'raj. Sesuai dengan tema kita adalah di situ bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah kita tingkatkan iman dan takwa. Suatu ketika orang yang tidak percaya, jadi pasca, nanti ini masih cerita ya, pasca dan sebelumnya, nanti baru Isra Mi'rajnya ya. Jadi ketika pasca Isra dan Mi'raj juga terjadi sesuatu yang aneh. Apa itu? Ketika itu ada orang Badui itu orang kampung dan kolot. Dia pokoknya bahasanya logikanya, kalau nggak masuk logika berarti itu dianggap bermain-main dan itu dianggap tidak benar. Ketika itu Rasulullah setelah menghadapi Abu Lahab dan turun surat Al-Lahab, kemudian Rasulullah duduk sendiri di pojokannya Ka'bah. Ketika duduk, kemudian datang tiba-tiba seorang pemuda, badannya kekar, memang tampak dari seorang pemuda dari kampung yang tubuhnya kuat. Kemudian tanya kepada Rasulullah, apakah engkau yang bernama Muhammad? Iya benar. Kalau begitu tolong kamu berdiri. Jadi ini kira-kira kurang ajar gak Bu ya? Ada yang orang nggak kenal datangi kita lagi termenung,
ada seorang pemuda datang, kemudian kita disuruh berdiri. Tapi akhlak Rasulullah luar biasa. Beliau langsung berdiri. Sudah berdiri disuruh angkat kaki kanan, angkat kaki kanan. Kemudian disuruh angkat kaki kiri. Jatuhlah Rasulullah. Ketawa dia terbang. Kamu bohong, kamu katanya bisa terbang. Karena dia mendengarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Akhirnya Rasulullah merangkul orang tersebut. Hai Le, sini Le, tak kasih tahu Le. Kamu kan pengen tahu peristiwa Isra dan Mi'raj? Iya. Terus pengen tahu bener atau pengen tahu aja? Pengen tahu bener. Kalau pengen tahu bener, kamu datangi seseorang yang bernama Sayyidina Ali. Maka dia mencarilah seseorang pemuda yang bernama Sayyidina Ali. Maka didatangi, ya, ketika rumah dibuka, nggak salah, langsung nanya, masuk melonong langsung. Apakah kamu yang bernama Ali? Kemudian saya yang bernama Ali. Dengan lembutnya Sayyidina Ali menjawab. Ada apa? Katanya engkau mengetahui peristiwa dan Isra dan Mi'raj. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Iya benar. Lalu saya diperintahkan Muhammad untuk menemui engkau untuk menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj karena engkau yang tahu. Oh gitu ceritanya. Iya. Maka ketika itu dia dirangkul oleh Baginda Ali. Sayyidina Ali langsung merangkulnya, kemudian dibawa ke pintu, sampai di pintu, kemudian Sayyidina Ali mengambil pedangnya dan potonglah lehernya. Terus sahabat yang lain langsung protes, wahai Sayyidina Ali, kenapa ini kok dipotong? Ini kan pengen tahu peristiwa Isra dan Mi'raj. Wahai para saudaraku, ini kan orang sudah tahu sendiri dari Rasulullah. Rasulullah sendiri yang menyampaikan, dia nggak percaya. Terus suruh nanya kepada saya bukan pelakunya. Oh ditanya, kan salah. Berarti Rasulullah suruh membunuh. Ketika dibunuh, dia meninggal, baru tahu. Jadi orang-orang yang nggak tahu, nggak yakin, nanti di dalam kubur itu tahu. Oh Isra Mi'raj itu benar. Nabi Muhammad itu benar. Oh, perintah sholat itu benar. Itu orang kalau sudah di dalam kubur, mau kembali nggak bisa. Nyawanya sudah nggak ada sudah, ya, kecuali Allah yang menganugerahi, ya, keistimewaan. Ada yang orang meninggal hidup kembali itu ada, ya, ketika Allah menghendaki ada, ya, dan banyak kisah. Itu salah satu cerita setelah Isra dan Mi'raj. Ada pemuda yang tidak percaya, padahal kita diperintahkan untuk apa? Iman dan takwa. Nah sekarang saya tanya, ibu yakin nggak kalau Nabi Muhammad itu mengalami Isra dan Mi'raj? Yakin betul? Iya, yakin, seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu melaksanakan, Allah menjalankan Nabi Muhammad perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Allah yang menjalankan. Ini adalah bukti keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebesaran Allah itu bisa aja seperti Anda mimpi itu kayak nyata nggak, Bu? Iya, seakan-akan seperti nyata, ya. Dikejar ular, seakan-akan lari betul. Padahal kita akan kemana-mana, cuman di situ, ya. Itu seperti nyata. Terus pernah nggak mimpi ketemu orang yang meninggal dunia? Pernah kan? Ngobrol? Enggak, rata-rata biasanya senyum aja, ya. Orang yang sudah meninggal dunia kalau ketemu kita itu wajahnya kadang tambah muda, kemudian senyum sama kita, itu sudah cukup, ya. Kalau bisa ngobrol, alhamdulillah, ya. Kalau saya sudah pernah mengalami ngobrol sama orang-orang yang seperti di alam barzakh, ngobrol, tapi ketika ngobrol sampai di ujung saya heran, ini yang saya temuin kok orang-orang yang sudah meninggal dunia. Akhirnya saya bangun ketika, ya Allah, ya, ternyata saya ditampakkan, ya, seperti mungkin perjalanan, ya, Isra Mi'raj Rasulullah, ya, tubuhnya langsung berjalan. Itu yang dialami oleh pemuda tersebut ketika percaya Isra dan Mi'raj, maka disuruh meninggal, ya. Ketika meninggal seseorang itu pasti percaya. Ada satu kisah lagi yang tentang orang yang kolot, mau, Bu? Jadi orang Badui juga, tapi ini sudah di zaman yang sudah di masa tabiin, ya, yaitu zamannya Abu Nawas. Ada seorang yang pemuda itu datang, kemudian dia ngamuk-ngamuk, ya, dia ngamuk-ngamuk ingin menunjukkan
ya, dia nggak percaya adanya Allah. Apa buktinya Allah itu satu? Apa buktinya? Dia minta buktinya. Yang kedua pertanyaannya itu, mana duluan bumi ini dengan Allah? Kemudian pertanyaan yang ketiganya, dia menyatakan kalau setan itu dari api, kemudian dibakar oleh api, berarti dia nggak kepanasan dong, percuma aja dia dibakar di api, ya. Akhirnya rajanya itu bingung, ini gimana jawabannya. Ingat tiba-tiba ada seorang yang sangat cerdas, yaitu bernama Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya dipanggil kemudian untuk menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Kemudian pertanyaannya, wahai Abu Nawas, aku mau bertanya. Apa pertanyaannya? Apa buktinya Allah itu ada, Allah itu satu? Kemudian Abu Nawas dengan orang cerdas, dia langsung berpikir apa jawabannya ini. Tapi ketika itu dapat hidayah dari Allah SWT. Kemudian Abu Nawas, ya, memberikan tulisan, karena tulisan itu orang yang pertama menulis itu Nabi Idris. Abu Nawas berarti sudah bisa menulis, ya. Karena para sahabat tidak bisa menulis. Abu Nawas menulis angka, ya, angka 3, ditulis angka 3. Angka 3 ini asalnya dari mana? 2 ditambah berapa? 1. Jadi 2 ditambah 1. Kemudian Abu Nawas menulis lagi 2. Berarti 2 ini 1 ditambah 1. Abu Nawas bertanya balik lagi, kamu tahu nggak 1 ini dari mana? Bingung orang yang nanya, iya 1 dari mana ya? Kok bisa 3 ditambahkan 2 kok jadi 3? Tambahkan 1 tambah 1 kok sama dengan 2? Satunya dari mana? Ternyata inilah Abu Nawas yang cerdasnya, bahasanya bukti Allah satu. Dari huruf angka 1 aja sudah membuktikan bahasanya Allah itu esa. Kemudian oke, jawabanmu masuk akal. Akhirnya dia menerima. Kemudian yang kedua, mana bumi dengan, ya, alam semesta ini dengan Allah? Kemudian Abu Nawas bertanya balik, kamu tahu nggak ayam atau burung? Tahu. Mana duluan ayam dengan telur? Bingung dia. Ayam dari telur, telur dari ayam, bingung sendiri dia. Mana lebih duluan? Kalau orang yang muslim pasti tahu bahasanya Allah menciptakan ayam dulu, baru telur, baru dikerami, baru ayamnya bertelur. Ya, tentunya kita tahu. Kemudian yang terakhir, yaitu pada saat itu, kamu pertanyaan yang terakhir ini kamu jangan marah ya. Pokoknya jawabannya apapun kamu jangan marah. Oke, siap, janji ya? Dia janji. Langsung ditabuk pintunya. Wah, langsung aduh, sakit. Kemudian ditanya, tanganku dari apa? Dari kulit. Pipimu dari kulit. Sama enggak? Sama. Saya tampar sakit enggak? Sakit. Itulah nanti iblis di neraka juga sama. Walaupun tidak api, tapi ditampar dengan api dia akan merasakan kesakitan. Bukan enggak kesakitan. Ya, ini adalah cerita bahwasanya kita harus yakin adanya Allah itu tanpa adanya keraguan sama sekali. Kita yakin Allah mengutus Nabi Muhammad itu adalah untuk umat Nabi Muhammad, ya. Baik, kita masuk ke acara intinya adalah tentang Allah menjalankan Nabi Muhammad SAW itu dalam peristiwa Isra. Isra itu berarti perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dinaiki oleh burak. Burak itu adalah seperti binatang, ya, tapi bukan binatang, tapi sesungguhnya buruk itu memang sudah Allah ciptakan karena ini adalah tunggangan para nabi, ya. Termasuk Nabi Adam itu sudah naik buruk, sudah pernah tahu, ya. Kemudian Nabi Muhammad itu dijemput oleh burung tersebut, tapi sebelum dijemput Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, bukan dibelah tapi dadanya dioperasi. Jadi Nabi Muhammad itu mengalami operasi 2 kali ketika beliau masih antara 2 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad lagi bermain-main masih kecil, didatangi 2 malaikat. Kemudian beliau langsung ditangkap, kemudian dicucilah hatinya itu untuk dibersihkan dari sifat-sifat kebinatangan. Ya, sifat-sifat binatang berarti apa? Makan, minum, tidur, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat binatang. Makanya Nabi Muhammad itu sebenarnya Nabi Muhammad tidak punya lapar. Walaupun pernah Abu Hurairah itu
Madu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini kita 3 hari belum makan ini, perutku sudah lapar." Tapi Rasulullah pura-pura ngambil batu, ya, diganjarlah perutnya itu seakan-akan ya, dia saya juga lapar. Yang sesungguhnya Rasulullah nafsu makan itu juga ada. Nafsu nikah itu sesungguhnya karena perintahnya Allah, karena roh Allah yang merintahkan, maka Rasulullah itu diperintahkan nikahnya karena perintahnya Allah, bukan karena nafsunya, bukan ya, yang dikembur-kemburkan oleh orang sebelah ya. Nabi Muhammad itu istrinya banyak, bernafsu banget, bukan ya, tapi Nabi Muhammad itu menikahnya disebabkan karena Allah yang memerintahkan. Langit ke-7 dan seterusnya ternyata itu akijah, maka beliau mengatakan batu itu apa? "Ya Rasulullah, salam alaik." Ya, kita bayangkan batu itu adalah benda mati, tapi kok bisa mengucapkan salam. Ternyata sesungguhnya Allah itu menganugerahkan kepada manusia ini ada beberapa pengetahuan kita. Di dalam tubuh manusia itu ada 4 sesungguhnya. Yang pertama adalah Ruhul Kudus atau Ruhul Rabbani. Setiap manusia itu akan mencari Tuhan, mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari Tuhan-Tuhan mereka. Tapi ada yang salah, ada yang benar. Yang benar berarti mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu tadi adalah yang benar. Ketika dia mencari Allah yang lainnya berarti salah. Kenapa mencari Allah yang lainnya? Dan kenapa dia mencari Allah? Karena kita dalam lahir kita sudah bertemu dengan Allah. Kita sudah, apakah kamu percaya kepada Allah? Kita mengucapkan qalu bala syahidna. Kita sudah mengucapkan iya saya bersaksi. Ya. Tapi kenapa manusia banyak lupa? Ya, memang kita lupa. Ya. Innal insana makhlukul khata wa nisyan. Manusia tempatnya lupa dan salah. Ya. Kita masih kecil dulu, masih ingat kalian tuh ibu-ibu, mohon maaf, ketika masih kecil dulu langsung lahir pakai baju. Ingatkah dulu waktu itu seperti apa? Tidak ingat ya, kecuali baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah ketika di alam sana, di dalam alam rahim, beliau itu paham, sehingga beliau itu sangat cerdas. Baik, lanjut ya. Kemudian Rasulullah naik ke langit yang pertama. Kemudian bertemulah di situ Nabiullah Adam. Ya. Kemudian ketika itu malaikat mengetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang datang ini? Aku. Yang datang Jibril bersama Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Iya, sudah diutus. Kemudian dibukakan pintunya ya. Setelah buka pintunya, kemudian naik lagi ketemu dengan Nabi Isa ya. Kemudian naik lagi bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf ya. Kemudian bahagianya lah Nabi Muhammad ketika berjumpa Nabi Yusuf, karena tampannya luar biasa ya. Sangat-sangat tampan. Anda atau ibu-ibu ketika Anda ngepen sama artis muncul di TV itu, ketika itu apa yang bahagia adalah wah gantengnya ya, luar biasa. Nabi Muhammad juga demikian, karena ketampanan Nabi Yusuf itu seantero jagat raya itu terkenal. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Yusuf juga luar biasa ya, tampannya luar biasa. Maka kebahagiaan yang didapat oleh Nabi Yusuf. Makanya ya, ketika Zulaikha mendapatkan fitnahnya ketika melihat ketampanan baginda Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian dia dihina oleh ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu itu dikumpulkan untuk membuat semacam rujak ya. Kemudian masing-masing dikasih buah dan dikasih pisau. Kemudian ketika dia sudah kasih buah sama pisau, disuruh lewatlah Nabi Yusuf. Ketika lewat, mereka mengatakan mahadzatasan in huwa ila malakul karim. Wah, ini bukan manusia ini, yang lewat ini adalah malaikat. Sambil ngiris tangannya nggak terasa ya, tangannya nggak terasa dulu, iris-iris. Nah ketika itu akhirnya, nah kan baru lihat Yusuf tangannya sendiri iris. Oh iya. Jadi Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf juga bahagia. Kemudian ketemu Nabi Idris. Kemudian ketemu Nabi yang ke-6, ketemu Nabi
Siapa yang kenal? Ya, ketika ketemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam ini langsung nangis, sedih, karena yang disedihkan umat Nabi Muhammad ini kok banyak banget, luar biasa banyaknya, dan Nabi Musa ini adalah termasuk salah satu nabi yang bisa langsung berkalam dengan Allah. Jadi Nabi Musa itu tanpa terhalang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam pernah dikepung oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya jumlahnya ribuan. Ya. Kemudian ketika dia lari, di depannya terdapat lautan yang sangat luas. Nabi Musa galau, bingung. Ya Allah, bagaimana ini? Di belakang ini pasukannya Fir'aun, di depan ini adalah lautan, ya, di belakang nanti saya juga mati, ke depan juga mati. Allah memerintahkan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu itu. Kemudian ya, ketika dipukulkan, maka apa yang terjadi? Ketika mukul 3 kali tidak terjadi apa-apa. Kemudian ya Allah, ya semakin galau lah Nabi Musa pada saat itu. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, ketika itu Allahumma sholli ala Muhammad, jedar, langsung terbukalah lautan. Ya, kita bayangkan di masa Nabi Musa, ternyata Nabi Muhammad juga sudah disebut sholawatnya juga disebut. Ketika terbelah lautannya, Nabi Musa langsung ya menuju menyeberangi lautan. Bala tentara ya ngikutin, ketika Nabi Musa sudah sampai di tepi, kemudian dipukulkan kembali, maka tenggelamlah Fir'aun. Berikutnya Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim ini titip salam kepada baginda Rasulullah SAW. Aku titip kepada umatmu. Ya. Kenapa? Nabi Ibrahim adalah nabi yang luar biasa. Keturunannya soleh. Ya. Keturunan yang pertama adalah dari Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya keturunannya itu adalah di Bani Israel. Termasuk ya Palestina dan semuanya itu adalah keturunan daripada Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ismail ini adalah keturunan dari termasuk bangsa Quraisy, dari bangsa Jurhum, yang disitulah sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya, wajar saja kalau kita sholat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kenapa enggak sampai Nabi Adam ya? Kenapa enggak Nabi Musa? Kenapa enggak nabi-nabi yang lain? Kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim termasuk orang yang menitipkan salam kepada umat Nabi Muhammad. Selain itu juga Nabi Muhammad itu keturunannya soleh. Kalau Nabi Adam ada keturunannya yang jahat, yaitu si Qabil membunuh si bukan Habil. Bukan Habil ya. Jadi Habil dibunuh oleh Qabil. Nabi Nuh anaknya sendiri ya, anaknya sendiri tidak beriman pada Allah. Ya, Nabi Lot istrinya sendiri. Tapi Nabi Ibrahim keturunannya semuanya itu adalah soleh. Makanya kita bersolawatnya kepada keluarga Nabi Ibrahim. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketika itu Nabi Muhammad ya naik ke langit ketujuh dan Jibril juga berhenti di situ. Ya, Nabi Muhammad terus naik ke atas. Jibril nggak mampu. Kenapa? Karena kalau Jibril naik, beliau terbakar, tubuhnya nggak kuat. Nabi Muhammad naik langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau langsung at-tahiyatu mubarakatus shalawatut thayyibatul salam. Ya, jadi at-tahiyatu salam penghormatan, mubarakatus salam keberkahan, shalawatut dan kesejahteraan dan kebaikan hanyalah milikmu ya Allah.
Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kalau kita sholat itu Bu, di tahiyat itu kita itu bercakap-cakap dengan Allah. Makanya sholat ya itu termasuk mikrotnya orang mukmin ya, mikrot kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah seakan-akan di hadapan kita dan kita bercakap-cakap dengan Allah. Allah menjawab, salam sejahtera kepada engkau wahai penghulu para nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmah, dan keberkahan dan rahmat wa barakatuh dan keberkahan. Kemudian dijawab lagi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera kepada kami dan hamba-hambaku yang soleh. Siapa? Kami ini Bu, kita ini dapat salam, kita langsung salam kita dari Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia enggak Bu? Bahagia. Kita langsung salamnya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi kalau kita nggak sholawatan. Rugi kita nggak sholat. Nanti ruginya nanti di akhirat. Setelah Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin dijawab oleh para malaikat. Malaikat pada di bawah ya. Di bawah tapi suaranya menggema. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan tahiyat ini adalah menjadi salah satu rukun kita melaksanakan sholat itu yang kita tidak boleh ditinggalkan. Ditambah ditutup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita sudah merangkaikan sholat ditambah dengan sholawat, maka insya Allah diterima. Ibu, jadi kalau sholat ditambah dengan sholawat, karena kita tahiyat itu baca sholawat, insya Allah diterima. Kalau nggak sholat bagaimana? Apakah ada ancamannya? Ada ancamannya. Nanti ancamannya itu tadi selain ya tempatnya, nanti awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati sholat. Nanti awal-awal yang dihisab, yang ditanya adalah tentang sholat. Fa idza sholuhat sa'iru amal, apabila sholatnya baik maka semua amalnya menjadi baik. Kalau amalnya sholatnya buruk ya, subuh ketinggalan, zuhur kecapean ya, asar ketiduran, maghrib nggak sempat ya, maka kata seperti itu ya, naudzubillah nggak dapat itu Bu, naudzubillah minda. Mudah-mudahan ya, ini sudah kemalaman atau masih? Oh masih. Oke, kalau masih saya lanjutkan. Jadi ketika awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati sholat, ketika awal-awal yang dihisab tentang sholat itu, ketika sholatnya baik maka semua amal menjadi baik. Kita kan sudah tahu dari dulu as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faidah sholuhat, apabila as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin faman hadamaha faqad hadama. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang dia menaruh sholatnya, maka dia menghancurkan agama. Bukan agama Islam yang hancur, agama kita sendiri yang hancur, agama pian-pian yang hancur ya. Agama yang kita anut yang hancur, bukan agama Islamnya, tapi agama yang kita anut yang hancur. Kita merobohkan diri sendiri ya. Kemudian Allah juga mengancam lewat baginda Rasulullah, bainal abdi wal kufri tarakus sholat ya, perbedaan seseorang yang kafir dengan yang muslim adalah meninggalkan sholat. Berarti dengan hadis ini jelas yang meninggalkan sholat berarti bagiannya termasuk golongan sebelah kiri, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Ketika orang yang dia melakukan sholat maka dia masuk golongan yang fahadainahun najdain. Bukankah Allah itu telah menunjukkan dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan kegelapan. Tinggal kita yang milih, bukan orang yang milih. Allah telah mengutus para nabi dari dulu supaya manusia itu mendapatkan peringatan dan ancaman. Ketika dapat ancaman mau melakukan,
Tapi ternyata manusia itu banyak yang memilih sebelah kiri. Mau bandingannya Bu, berapa bandingannya? Umat Nabi Adam, jadi keturunan Nabi Adam semuanya itu nanti ketika di alam akhirat itu bandingannya setiap 1000 cuman 1 yang masuk surga. Ayo, setiap 1000 1 yang masuk surga. Kita masuk mana? Wallahu a'lam. Sudah ikhlas belum sholatnya? Wallahu a'lam. Sholatnya karena suaminya rajin sholat, salah. Sholat karena mertuanya haji, salah juga. Ya, maka sholat yang ikhlas ini yang repot. Makanya sholat itu yang diterima itu cuma 3. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu berarti sholatnya semata-mata karena Allah. Ketika kita sholat seakan-akan Allah melihat kita. Kalau kita nggak bisa lihat ya, kita lihat Allah. Berarti Allah di mana? Tadi diterangkan di Isra Mi'raj katanya di Sidratul Muntaha. Berarti Allah di mana? Allah itu dekat dengan kita. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba bertanya, maka jawabnya wahai Rasulullah bahwasanya Allah itu dekat. Dekatnya seperti apa? Yaitu seperti urat nadi kita itu. Jemut. Ya. Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah itu mengawasi kita. Sangat-sangat dekat. Ya. Maka mulai hari ini mari kita rajin-rajin, karena bekal yang dibawa oleh Rasulullah untuk umatnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Sedikit cerita Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu juga sholatnya dulu sholat malam. Jadi ketika sudah jam 12 malam beliau itu sahur. Ketika sahur kemudian beliau sholat, kemudian wiritan sampai subuh. Kita mampu nggak? Berat mana? Berat sholat malam jam 12 malam sampai pagi. Kalau ibu nih saya percaya tahan beliau itu 2 hari 2 malam nggak tidur nggak apa-apa. Terbiasa. Ya. Kalau yang nggak pernah ini ya, aduh ngantuknya luar biasa. Nggak tidur 2 malam, besoknya dibalas 2 hari 2 malam juga. Nabi Isa juga demikian. Malam harinya beliau sholat sampai pagi, paginya puasa sampai nanti maghrib. Pernah kejadiannya yang menarik adalah ketika ibunya Maryam itu meninggal dunia. Apa yang terjadi? Ibunya meninggal, Nabi Isa ini nggak tahu. Ya, Nabi Isa nggak punya bapak. Ya, Nabi Isa itu nggak punya bapak, tapi punya ibu. Bapaknya siapa? Nggak usah ditanya, itu adalah kuasanya Allah. Keagungan Allah termasuk memperjalankan Nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad Allah menciptakan ya yang namanya Nabi Isa, itu juga keagungan Allah. Jangankan ada ibu, nggak ada bapak, nggak ada ibu aja Allah bisa menciptakan. Siapa? Nabi Adam nggak punya bapak, ibu punya. Ya, muncul Nabi Adam karena keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik adalah ketika itu yang terjadi, ketika ibunya meninggal dunia, Nabi Isa ini melihat ibunya ini masih wiritan duduk, dilihatin. Nabi Isa juga nggak buka puasa, ditungguin, karena Nabi Isa itu biasa kalau makan sahur bersama-sama, buka bersama-sama. Ibunya nggak sahur, dia juga nggak sahur. Ibunya nggak buka puasa, juga nggak buka puasa. Maka sampai 2 hari, ketika itu pagi harinya baru mendapatkan berita dari malaikat, wahai Nabi Isa, ibumu itu telah wafat, telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Nabi Isa berbuka puasa, ya, kemudian baru tahu kalau ibunya meninggal dunia. Ya, kita bayangkan orang terdahulu itu kalau orang tua kita sholat, ya, itu nggak berani mengganggu. Anak kita ini sekarang aneh, kita lagi wiridan, ya, disenggol, mak ada WA. Kadang buka puasa pun ya, kita masih ada tadarus sedikit. Mak sudah bunyi azan. Kalau ya nabi-nabi terdahulu itu ya, itu ada orang yang sholat nggak berani mengganggu. Nabi Yusuf juga demikian. Setelah menikah dengan Zulaikha, Zulaikha akhirnya menjadi istrinya. Ketika Zulaikha itu duduk, maka nggak diganggu sampai beliau selesai dari tempat duduknya, baru Nabi Yusuf berbicara kepada Zulaikha. Jadi intinya umat Islam yang sekarang, umat Nabi Muhammad ini sebenarnya lebih mudah menjalankan sholat 5 waktu dibandingkan umat
umat terdahulu. Berarti umat sebelum hijrah dulu, sebelum Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, sebelum perintah 5 waktu, berarti mereka ada kewajiban juga sholat, yaitu sholat malam. Ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, kebenaran datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan datangnya dari diri sendiri. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hikmahnya acara. Mari kita tutup doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dapat berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qalakuniyah wa sallallahu hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa jami'i qawlihi minal anbiya'i wa musali wa sahabati wa tabi'in wal mulama wa syekh Rasul Abdul Qadir Jalani wa sahbihi masabati wa husnila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin minhum wal masyayikh Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya hakim ya alim ya ali ya azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad salatan min jamil ahwali wa taqdi lana biha min jamil hajat wa yudhilna biha min jamil sa'at wa tarfa'na 'ala darajat wa tuballighuna syawayat min jamil rahmatika 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah imanan billah, la ilaha illallah yaqinan billah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Lana syukrana rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi